dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memasuki bab berikutnya, wahai atuha khamsata asyara syai'an. Ya. Ini masuk sunnah hayat. Ya, sunnah hayat itu ada 15. Ya, 15 macam. Yang kemarin yang kita bahas, yakni mengenai kunut. Ya, kunut. Tasyahud awal udah belum? Udah ya? Udah kan? Tasyahud awal dengan kunut itu kedudukannya sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad artinya sunnah yang apabila ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Ingat tu, sunnah ab'ad. Ya. Siapa lupa tahiyat awal, salat tak batal, cuma disunnahkan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Siapa yang salat subuh lupa kunut, salat tak batal, namun disunnahkan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu dinamakan sunnah ab'ad. Nah, sekarang ini sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ni banyak. Ada 15. Ya, ada 15 macam. Nah, sunnah ini tidak berpengaruh, cuma pahala tak dapat. Kalaupun tak dilakukan, salat tak batal dan tak perlu sujud sahwi. Ya, saya ulangi. Tidak berpengaruh kepada salat dan tidak sunnah sujud sahwi. Biarkanlah udah. Kerugiannya pahala tak dapat, itu saja. Kan kaidah sunnah itu apabila dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya berdosa, tak masalah. Nah, sekarang apa saja sunnah hayat? Nah, 3 dulu kita bahas nih. Ini 3 macam dibahas. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. yakni mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, orang takbir ni angkat tangan ni. Angkat tangan ni sunnah. Jadi kalau kita melihat ada mazhab yang takbirnya tanpa mengangkat tangan, sah. Ya, sah. Nah, cuma bagi mazhab kita dalam pandangan ikutan kita ini tidak afdal lah. Ya, tidak mengangkat tangan karena ada hadis dari Nabi SAW. Ya, apa di antaranya yang tidak mengangkat ni? Mazhab Imam Malik 2 riwayat. Satu riwayat meletakkan tangan di bawah pusat. Imam Malik. Riwayat yang kedua tak angkat tangan sama sekali. Nah, jadi luruslah. Nah, dia takbir Allahu Akbar, lurus tangannya. Wajah tu wajah ya langsung. Ya, baca iftitah. Sama dengan kalau tidak salah ada Syiah Zaidiyah. Banyak mazhab Syiah tu 22 kalau tidak salah pecahannya. Ya, cuma yang terbaik di antara mereka itu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni di Yaman banyak. Ya. Nah, mereka ini mengakui kekhalifaan Abu Bakar, kekhalifaan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, diakuinya. Kalau yang lain kan enggak. Bahkan macam-macam disebutnya tu, malu gitu. Masa sama sahabat ngomong kotor gitu. Ya. Kalau yang lain enggak terima tu, Umar, Abu Bakar, macam-macam sebutannya. Makanya yang terbaik ini di antara mereka itu masih mendinganlah mendekati Sunni ahlu sunnah itu ya Zaidiyah lah. Zaidiyah. Dia menganggap Abu Bakar pantas jadi khalifah.
ya, Umar, Utsman. Tapi ada tapinya. Di antara 4 itu yang terafdal Ali bin Abi Thalib, tetap masih diunggulkannya itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak masalah lah. Yang penting dia tidak melecehkan sahabat. Ya. Jadi kalau dia salat berdiri ya tuh, bujur ini. Allahu Akbar, langsung iftitah, tak angkat tangan. Jadi kita paham kalau kita lihat nanti ya di Masjidil Haram, orang Afrika yang besar-besar badannya itu, ya, dari Sudan, Tunisia, tuh, dia baju putih, lengannya besar-besar ini. Coba lihat di salat bujur ya tangan ini. Nah, jadi kalau ketemu begitu, ini berarti mazhab Maliki. Ya, dalam pandangan mazhab Maliki yang mengambil pendapat tangan lurus saja. Apa dia bilang begitu? Kenapa dia begitu? Aqimus shalah, dirikan salat, berdiri betul. Kan betul. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, waj'alni muqimas shalah. Jadi menegakkan salat tegak, betul-betul tegak berdiri. Nah, jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Ya, wa inda ruku'i, dan ketika ruku sunnah juga angkat tangan. Ya, ketika ruku. Wa raf'i minhu, dan juga angkat daripada ruku, yaitu i'tidal. Jadi raf'ul yadaini sunnatun. Jadi mengangkat tangan ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, karena disebutkan oleh Syekh pengarang kitab ini, karena telah sah yang demikian itu adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada hadis, ada riwayat, udah sunnah. Berarti Nabi melakukan. Wa sawa'un fi dzalika man shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Sama saja yang salat itu, apakah salatnya berdiri, apakah salatnya duduk, atau salatnya berbaring. Sunnah angkat tangan. Kalau duduk, ya ini duduk ke kursi, umpamanya sandalnya, salat pakai kursi. Allahu Akbar. Duduk di lantai, angkat. Allahu Akbar. Atau berbaring. Sunnah angkat tangan. Ya. Nah, kemudian wasawan fi dzalikal fardhi wan nafli. Sama saja salatnya, apakah salatul fardu atau salat sunnah, tak ada perbedaan. Demikian juga laki-laki atau perempuan, sama juga. Laki-laki angkat tangan ketika takbir, perempuan juga begitu angkat tangan. Sama juga imam ataupun makmum, sama. Imam angkat tangan, ya makmum juga disunahkan angkat tangan. Bagaimana caranya nih yang betul menurut pandangan Imam Syafi'i? Kadang-kadang ngaku ikut Imam Syafi'i tapi keliru juga angkat tangan. Ya, kita lihat bagaimana kaidahnya. Kita lihat sini ya. Wa kaifatu raf'i, cara mengangkat tangan ya. Cara mengangkat tangan. Ayyarfa'uhuma bihaitsu yuhadhi atraful asabihi a'la al-udhunain, ya, udhunaihi, yakni ya, mengangkat kedua tangan sekira-kiranya ujung jari. Nah, nih ujung jari nih, mengangkat tangan sekiranya ujung jari itu, nah, yakni sama tingginya dengan ujung kuping. Ini atas nih. Nanti pulang ke rumah pakai lihat di kaca, bercermin, lihat mana nih, sesuai tak nih, gitu nih, kira-kira begini. Jadi ada ukuran seperti ini, nih, ini nih, ya, jangan terpengaruh nih ya. Nanti ada orang lebih tinggi berapa begini, ada gak bertentang dengan dadu gini. Jangan, kita ikut pandangan imam. Ya, karena kita itiba ada hadisnya. Ya,
Jadi bukan ditinggikan, bukan direndahkan, bukan dikembangkan. Kasihan makmum sebelah kanan sebelah kiri, jadi korban dia. Begitu akan Allah tak kata kena kanan kiri. Jadi jangan dibuat-buat, mengada-ada tak boleh. Ya, ini ibadah ni ada panduan. Ya, ada panduan. Jelas sudah ya? Jadi ujung jari sejajar dengan ping. Itu dia. Kira-kira seperti itu. Nanti bercermin di rumah. Jadi dapat memperkirakan kira-kira. Nah, kemudian wa ibhamahu syuhmata udhunaihi. Kemudian dia punya ibu jari bersejajaran dengan cuping bawah kuping ni. Yang di bawah ni. Ya. Kira-kira bertemulah ni. Begini ada. Ini dengan ini. Jangan ditempelkan. Jangan, bukan nempel tu. Dia direnggangkan sedikit, cuma sekira-kira bersetentangan ini. Ini dengan ini. Ya, jangan ditempelkan. Dia mau merasakan tu. Pas kendak ni. Jari kuping. Tak usah begitu, kira-kira gini. Ya, ini ketemu ini ni. Nah, kemudian lagi wa kaffahu mankibaihi. Ini wa kaffahu mankibaihi, telapak tangan bersetentangan dengan bahu. Itu mau paham tu? Ya, telapak tangan ni bersetentangan dengan bahu. Ini dia. Ini dengan bahu, ini dengan atas kuping, ibu jari di bawah. Begitu dia. Jadi bukan begini, bukan juga begini. Kalau begini, mohon maaf, berarti bersetentangan dengan apa nih? Bahu ke dada? Dada ni. Ini kan telapak tangan. Kaf dalam bahasa Arab, kafun itu ini genggaman nih. Berarti telapak tangan, bukan jarinya. Kafun itu menggenggam. Saya mau menggenggam nih. Telapak tangan nih menggenggam. Ya. Kunci menggenggam itu di telapak tangan pegangannya. Jari cuman mempererat dia. Jadi telapak tangan dengan bahu, ibu jari sejajar dengan bawah kuping, atas jari dengan atas kuping. Begitu dia. Ya. Biar lebih jelas nih. Ya. Jadi begini. Ini dengan bahu, ini dengan ini dengan atas. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keliru makruh. Allah, ini sejajar dengan kepala. Allah, makruh nih, tinggi ini. Apalagi sejajar dengan dada, makruh. Allahu Akbar. Masih bagus nih begini. Allahu Akbar. Ada Allah. Macam-macam. Ya. Jadi kita ikut Imam Syafi'i. Jelas sudah. Mana hadisnya? Nanti saya jelaskan. Udah jelas dari prakteknya ya? Dah? Ya. Dan inilah makna ucapan Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat daripada Imam Syafi'i yang mengikuti beliau mengangkat. Jadi telapak tangan tu sejajar dengan bahu. Ini telapak tangan ya. Maka berarti ini ketemu di sini dengan ini. Hujahnya mana? Hujah yang demikian sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Ibnu Umar mandang Nabi salat, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi,
Nah, adanya Nabi mengangkat tangan, kedua tangannya khatwa mankibaihi. Nah, ini tangan tuh ini sejajar dengan bahu. Kalau begini, mohon maaf, ini sejajar dengan dada, bukan ujung jari dengan bahu, enggak. Hitungannya telapak tangan. Ya telapak tangan. Kalau begini sejajar dengan dada. Tapi kalau begini, ini deh. Ini dengan bahu. Ya. Hadwa makibahi idza tatahas salah, apabila Nabi membuka salat, yaitu takbiratul ihram, beliau mengangkat tangan. Allahu akbar. Allah, ini deh. Ini dengan kuping ini dengan atas. Nah, demikian juga dikatakan sunnah. Wa kadza yastahibu yarfu yadayhi idza qama min at-tasyahhudil awal. Nah, disunnahkan juga mengangkat tangan apabila berdiri dari tasyahud awal. Tasyahud atau tahiyat awal. 2 rakaat duduk. Ya. Baca sampai salawat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup, jangan tambah salawatnya. Nanti menyamai dengan tahiyat akhir pula. Inilah hikmahnya kenapa dipendekkan, supaya berpisah, berbeda dengan tahiyat akhir. Nah, sampai salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdiri. Allahu akbar, angkat tangan. Sunnah. Ya, berdiri dari tahiyat awal. Ingat, jangan menambah-nambah. Jangan pula mengangkat tangan, bangkit dari rakaat yang pertama, masuk rakaat yang kedua, angkat pula tangan. Tak sunnah itu. Ya, itu tak sunnah, tak disebutkan dalam kitab. Hadis pun tak menyebutkan. Nah, ya, tolong. Kemudian lagi, begitu bangkit dari rakaat yang ketiga, masuk rakaat yang keempat, jangan juga angkat tangan, langsung saja berdekat. Langsung berdekat. Jadi kita lakukan kapan angkat tangan? Hanya berdiri dari tasyahud awal. Masuk rakaat yang kedua, dari rakaat pertama tak sunnah angkat tangan. Dari rakaat yang ketiga masuk rakaat keempat tak sunnah angkat tangan. Ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya bermasalah tangannya? Tangannya berpenyakit, artinya bermasalah, tahluka atau cacat. Yang mana cacat? Sebelah kiri. Cacat umpamanya tangan kanannya. Kok bisa angkat-angkat? Kok tak ada kanannya? Ya. Atau di sini di perban sakit, satu tangannya. Atau maaf, kudung tangannya nih, putus nih Pak. Gimana nih? Lengan ya diangkatnya, lengan yang diangkat, isyarat saja. Sampai seperti itu, ya. Karena mengingat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, juga dikatakan disunnahkan, ya, membuka telapak tangan, ya, membuka telapak tangan tadi itu menghadap ke arah kiblat. Nah, kashful yadaini terbuka, ya, kemudian direnggangkan, jangan rapat begini, renggang sedikit, jangan rapat begini, ya. Buka begini, standar gini. Jangan juga terlalu dibuka. Makruh. Begini makruh. Buka saja sewajarnya. Nih, Allah. Telapak tangan ini menghadap kiblat.
Ada imam kemarin dia, saya tak usah sebutkan masjidnya, hafiz Quran. Hafiz Quran, memang surah-surah panjang dia. Mungkin dia khusus tahfiz ya, bagus. Tapi masalah fikih perlu juga kita. Nah, bagaimana takbir dia? Telapak tangan tak menghadap kiblat, menyamping. Ini ya. Allah kata dia, ini pedangnya. Dia kan aku begini, bukan begini. Saya pandang kan. Allah kata dia. Berarti ngadap kiblat apa nih? Ya. Ini kayak pedang nih. Ya. Jadi nampaknya sepele, tapi selama ini kadang-kadang kita tak ikut sunnah. Sunnah ini memang tak wajib, tapi menyempurnakan ibadah. Siapa yang sempurna, sempurnalah dapatnya, sempurnalah ibadahnya. Jadi telapak tangan menghadap kiblat, bukan begini. Ini begini, Allah kata dia. Nanti mau ruku, Allah kata dia. Itidal, gini. Sikit Pak, sikit fingerprint ke depan kan begini susah benar. Ya, ini semuanya untuk menyempurnakan ibadah. Ini namanya sunnah hayat. Dia kalau ditinggalkan tak berpengaruh dengan salat dan tak perlu sujud sahwi. Tapi ingat, dia menyempurnakan ibadah insyaallah. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ibadah kita semakin sempurna. Semakin sempurna. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya meletakkan tangan nanti, melipat tangan nih. Macam mana? Kan macam-macam nih. Nanti kita bahas. Kita bahas pertemuan yang akan datang.